Baik, selamat sore semuanya. Sore, Miss. Sore, Miss. Sore, Miss. Sebelum saya mulai, apakah suara saya sudah jelas? Sudah, Miss. Sudah ya? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Oke, alright. Minggu lalu sampai di mana ya ininya? Pembahasan kita. Ada yang ingat? Kita sudah bahas Thucydides? Belum, Miss, Thucydides. Belum, Miss. Belum ya. Kalau ini udah realism in GP udah ya? Kayaknya belum deh, Miss, yang itu. Sepertinya belum. Sampai terakhir sampai di sini. Tiga Iya, asumsi utama dan premises. Oke, alright. Iya, Miss. Alright, thank you. Alright, kita mulai. Jadi untuk hari ini kita akan belajar masih tentang realisme. Jadi kalau kita minggu lalu kita belajar tentang tiga asumsi utama dalam pendekatan realism. Jadi ingat bahwa di dalam ilmu hubungan internasional, teori yang mendominasi hubungan internasional itu adalah salah satunya adalah teori realis perspektif. Kalau Anda belajar tentang public policy, saya nggak tahu kalau kalian beberapa orang di antara kalian mengambil mata kuliah public policy, tapi kalau kalian mengambil public policy, peminatan public policy, kebijakan publik, maka teori yang harus betul-betul Anda pahami adalah salah satunya adalah teori institusi atau institutionalism. Kalau Anda belajar strongly kuat dalam ekonomi, maka Anda harus kuat di pendekatan teori neoclassical economy, karena itu merupakan mazhab yang paling banyak digunakan dalam cabang ilmu tersebut. Jadi kalau kita belajar tentang GPI, karena GPI terlalu luas, tapi GPI itu karena dia merupakan salah satu bagian root dari hubungan internasional, oleh karena itu realisme menjadi salah satu teori yang sangat penting. Mungkin sedikit panjang penjelasannya daripada pendekatan teori yang lain, karena memang pendekatan realisme ini dia banyak mempengaruhi ilmu political economy dan GPE atau International Political Economy. Oke, jadi dalam realisme itu kita mengenal I have to keep accepting people to come in. Jadi dalam pendekatan realisme itu kita mengenal ada dua hal tujuannya ya. Jadi tujuannya itu adalah power dan security. Which can come first, yang mana datang pertama, apakah power atau security, that's debatable. Tapi dengan adanya power, Anda mendapatkan security. Dengan ada security, Anda bisa meningkatkan power. That's how vice versa hubungan antara power dan security. Sekarang, realisme dalam GP itu kita melihat bahwa ada memang beberapa perbedaan ya. Misalnya di dalam realism itu yang sangat dekat pendekatan yang digunakan adalah state-centric realism. Yang dimaksud dengan state-centric realism adalah negara menjadi tokoh aktor utama. Jadi karena negara merupakan tokoh aktor utama, which is the nature of the state, jadi negara itu adalah sifat alami dari negara itu sebagai aktor utama adalah kunci utama yang menggerakkan pola perilaku antara hubungan negara dengan negara lain. Jadi dilihat dari sifat negara tersebut. Kalau kita lihat the nature of state as the key driver, if their behavior and system-centric realism. Jadi dilihat dari sifat alami dari negara tersebut. Kalau kita melihat, kita ingin mengkaji dalam GPI, misalnya satu negara akan, misalnya nih ya, contoh kasusnya adalah apakah kemungkinan satu negara itu akan bergabung dalam kelompok dagang, misalnya apakah dia akan masuk ASEAN. ASEAN kan banyak ya, ada ASEAN sendiri, kemudian ada ASEAN plus 3 yang masuk negara Pasifik, yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan.
kalau kita lihat apakah kemungkinan negara lain akan bergabung dalam ASEAN, maka kita harus melihat sifat alami dari negara tersebut. Ya, misalnya nih ya, Timor Leste. Kenapa Timor Leste belum juga diterima oleh ASEAN untuk masuk sebagai negara anggota? Itu harus dilihat dari perspektif negara-negara yang ada di ASEAN, behavior dari negara tersebut. Karena kalau kita di ASEAN, kita melihat setiap negara itu memiliki nature yang berbeda. Kita lihat seperti misalnya di Singapura. Singapura itu salah satu negara yang mungkin yang sedikit resisten terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN karena merasa bahwa terlalu jomplang kalau East Timor itu masuk ke ASEAN. Nah, kenapa terjadi resistensi dari Singapura? Kita harus melihat dulu sifat negara Singapura. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, kalau Anda tertarik ingin menganalisa lebih jauh, Anda coba baca buku biografinya Lee Kuan Yew. Di situ dijelaskan bagaimana sebenarnya posisi power Singapura di ASEAN, karena Singapura itu sangat kecil ya, negara yang sangat kecil. Tapi negara kecil yang juga sangat kaya. Jadi dia salah satu negara yang very developed di ASEAN, tetapi juga merupakan satu negara yang kecil. Karena dia kecil, dia kaya dan kecil. Yes. Miss, maaf sebelumnya motong, ada beberapa teman yang belum di ACC, Miss. Oke. Nah ya, oke, lanjutkan ya. So now I forgot what I'm gonna say. So karena dia Singapura itu kecil dan dia ingin bergabung dengan, karena dia kecil tapi dia kaya, dia behaviornya berbeda. Kalau Anda kecil dan miskin, behaviornya berbeda. Jadi setiap negara itu ketika dia materi, kan kalau kita berbicara tentang realism, kita berbicara tentang power. Kalau kita berbicara tentang power, kekuatan, kita bicara tentang material power atau kekuatan material power itu refers to militer, kekuatan militer dan resources yang bisa mendukung peningkatan militer tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat secara sifat alaminya Singapura, itu dia adalah negara kaya, kecil, dan berada di tengah-tengah negara-negara besar. Dia berada di atas Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat besar. Oleh karena itu, dia adalah negara yang insecurity-nya tinggi. Insecurity dia tidak pede dengan dengan power negaranya tersebut. Karena even though Singapura dia increasing so much military, kalau meskipun dia meningkatkan material capability-nya ya, dia tidak akan bisa sebesar Indonesia kalau kita berbicara tentang material capability. Itu di luar hubungan kerjasama militer tentunya ya. Karena dia kecil, even though dia beli teknologi militer yang sangat banyak, itu mau ditempatkan di mana? Dia nggak punya lahan. Kalau dia mau latihan militer, dia nggak punya hutan. Dia mau latihan militer di mana? Di mall, di gedung. So, that's a different kind of theoretical landscape yang kita harus lihat bahwa perilaku negara itu antara negara satu dengan negara lain itu dipengaruhi oleh sifat alami yang melekat pada negara tersebut ya. Jadi kita, even though dalam pendekatan realisme kita fokusnya pada power dan security, kita harus selalu melihat perilaku dari negara tersebut. Jadi, which focuses on the distribution of material capability among the states. Jadi setiap negara kalau dia memiliki semakin besar material capability-nya, maka semakin berubah sifat alami negara tersebut. Contoh sangat mungkin tepat kita lihat adalah Cina. Cina itu adalah dulu negara yang kaya, kemudian miskin, kemudian kaya. Nah, ketika dia kaya dulu, dengan terutama ketika dia di masa kerajaan Cina dulu ya, dia bisa melakukan invasi. Sama dengan kalau kita lihat seperti Mongolia. Mongolia adalah negara dengan material capability yang sangat luar biasa dulu. Bahkan hampir menguasai seluruh daratan Eropa. Sampai ke Korea Selatan. Itu sebabnya kalau dilihat Korea Selatan orang Korea itu dia adalah pencampuran antara orang
Cina dengan orang Mongolia. Dan hanya satu-satunya wilayah di Asia Pasifik yang tidak diserang oleh orang Mongolia adalah Jepang. Kenapa Jepang tidak diserang oleh Mongolia pada saat itu? Karena mereka adalah negara yang tidak memiliki lautan. Karena mereka tidak memiliki lautan, makanya mereka tidak memiliki knowledge, pengetahuan untuk membuat kapal. Jadi mereka kalah di teknologi laut ya. Jadi pelayaran dan sebagainya itu mereka tidak bisa, jadi mereka tidak bisa menyeberang ke Jepang untuk menginvasi Jepang. Nah, Mongolia dan Cina adalah salah satu contoh negara yang memiliki material capability yang sangat luar biasa secara historicalnya. Tetapi kalau kita lihat Cina dan Mongolia ini, dia mengalami degradasi ya, dari kaya kemudian miskin. Perilaku negara kaya yang kemudian jatuh miskin itu berbeda. Karena kalau Anda miskin, it's directly saying that you don't have enough power. If you don't have enough power, you don't have enough security. Jadi security and power itu goes along the way. Dia akan selalu berbarengan. Anda kalau ingin punya security harus punya power, ya. Kalau punya punya security yang bagus, powernya bisa bertambah. Kita lihat perilaku Cina ketika kemudian sekarang mereka adalah salah satu negara yang bisa mengimbangi kekuatan Amerika Serikat. Apa yang terjadi? Behavior-nya dia yang dulu kemudian tidak suka initiating war, sekarang menjadi negara yang sudah menunjukkan bahwa saya punya material capability ini, saya punya militer. Dia mulai misalnya agresif kepada negara lain. So, Anda ketika menganalisa itu bisa melihat pendekatan bahwa the nature of the state as the key driver, if their behavior and system-centric realism, itu berubah ketika material capability, distribusi of material capability-nya itu juga berubah secara quantity ya. Jadi kalau kita lihat, the distribution of material capability among the states as the key driver of state behavior and international political outcomes. Unit also, Anda butuh tahu ya, bahwa negara yang memiliki material capability yang besar, itu cenderung, kalau kita lihat Cina dan Amerika Serikat itu, dia akan cenderung saling bersaing. Kenapa? Karena itu kita kembali kepada teori security dilemma. Jadi kalau negara A kuat, negara B akan semakin kuat. Jadi itu akan berlomba-lomba untuk siapa yang paling kuat. Kalau tidak, dia akan mencari alliance supaya dia bisa mengimbangkan balance of power dari negara lain ya. Kemudian yang kedua, in the state-centric variant, jadi dalam pendekatan negara terpusat, national political economic elite are the main determinants of state interest shift. Jadi kalau kita lihat dalam pendekatan realisme dalam GPE, terutama kalau dia fokusnya pada negara, maka national political economic elite itu adalah politics elite. Kalau kita bicara tentang national political berarti kekuatan yang berada pada pusat kekuasaan ya. Siapa pusat kekuasaan tersebut atau siapa pemilik kekuasaan tersebut ya otomatis adalah kepala negara. Dan economic elite refer here bisa politisi yang menguasai sumber natural resources atau faktor produksi yang kemudian menentukan state interest shift. Jadi interest dari negara tersebut gitu. Jadi elit itu kemudian orang yang menguasai ekonomi yang akan menentukan interest, keinginan dari negara tersebut ya. So in response to changes in the international distribution material capability among other states. Jadi setiap negara itu kebijakannya, interestnya, keinginannya itu dipengaruhi oleh orang-orang elit yang berada pada kekuasaan, kemudian orang yang berada pada elit yang berada dalam ekonomi, sektor ekonomi, itu yang akan kemudian menentukan arah kebijakan dari material capability antar negara. Jadi kalau misalnya saya berikan contoh, adalah dulu kenapa Amerika Serikat dengan Inggris itu bergabung bersama untuk menyerang Irak, itu karena ada material capability di situ yang menguntungkan.
ya kalau mereka bersama, para elitnya itu dia misalnya ingin menguasai sektor-sektor minyak di sana dan ingin menunjukkan bahwa mereka punya dominance di Timur Tengah. Itu salah satu penyebabnya. Tapi kebijakan tersebut ketika mereka ingin melakukan perang itu tidak didasarkan dari support dari masyarakatnya, tapi diambil dari kebijakan political elite yang berada pada pusaran kekuasaan. Sekarang yang ketiga adalah ingat bahwa realisme dalam GP itu tidak sebenarnya kemudian menafikan pentingnya aktor-aktor lain dalam hubungan internasional, terutama hubungan ekonomi ya. Karena pada hakikatnya international organizations itu juga memiliki aspek yang sangat penting di dalam hubungan antar negara. Tapi kalau kita lihat, itu tergantung juga international organization-nya seperti apa. Kayak misalnya international organization yang tergabung dalam G20 itu merupakan negara-negara yang memiliki material capability yang besar, kemudian memiliki wilayah yang besar, dia secara faktor production-nya bagus. Berarti dia memiliki signifikansi, tapi banyak organisasi kecil, kalau kita lihat misalnya kita mau membandingkan antara ASEAN dengan Uni Eropa, secara material capability itu masih sangat jauh sekali, karena ke ASEAN sendiri itu terjadi ketimpangan antar negara. Ada negara yang kaya banget seperti Singapura, masih ada negara yang kayak Kamboja yang masih terbelakang, kemudian Filipina, dan kita ada Brunei Darussalam yang memang Brunei itu dia secara, kalau kita lihat secara analisa itu dia tidak terlalu, they're not really interested dalam hubungan internasional, terutama mereka itu sifatnya itu seperti Indonesia, because they're small. Jadi kalau Anda negara kecil itu jangan coba-coba apapun kebijakan yang ada di internasional itu dia terima aja. Kenapa? Karena they don't have power. Kalau mereka punya power, dia akan menjadi sangat cerewet gitu, menentukan kebijakan terutama dalam kebijakan regional ya, kayak misalnya di ASEAN. Baik, sekarang kita pindah ke School of Realism. Jadi School of Realism itu banyak cabangnya. Jadi kalau Anda belajar realisme ini, teori realisme itu banyak pengklasifikasian teorinya. Jadi yang selama ini saya lihat di senior kalian, itu selalu yang dikutip itu adalah Morgenthau. Jadi kalau dia realisme pasti Morgenthau. Enggak. Jadi realisme itu tokohnya banyak, cabangan teorinya banyak. Jadi tidak semua realisme itu pokoknya Morgenthau. Enggak. Kalau saya tanya ujian siapa bapaknya realisme, teori realisme, saya bilang Morgenthau. Morgenthau itu berbeda ya. Akan kita pelajari selanjutnya. Sekarang kita belajar tentang the School of Realism mulai dari classical realisme atau realisme klasik. Jadi realisme klasik ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Thucydides. Jadi Thucydides itu adalah Athenian general. Jadi dia adalah general di Athena ya. Dulu itu dia adalah juga sekaligus adalah historian dan merupakan general yang suka menulis. Jadi dia karena ada bukunya sewaktu dia hidup, makanya dia dikutip dan bisa dipelajari sampai sekarang. So, it means that mungkin saja pada saat itu sebenarnya banyak orang yang lebih hebat dari Thucydides, cuman Thucydides pada saat itu dia yang menulis, makanya dia yang dikutip. So, Thucydides ini menulis buku yang disebut dengan The History of Peloponnesian War. Jadi ada 3 aspek ide utama dalam Peloponnesian War ini ya. Tapi sebelum saya masuk Peloponnesian War itu apa sih? Jadi kalau Anda pernah menonton film 300, saya sarankan Anda nonton 300 ya. Itu film klasik, bukan klasik sih, saya lupa ya. Kayaknya waktu saya di tahun 2000-an ya. Saya nonton lah. Itu ceritanya adalah Sparta itu melawan Athena. Athena itu di situ juga didukung oleh Persia pada saat itu. Nah, Athena ini merupakan sekumpulan negara kalau kita lihat ya. Jadi Athena itu merupakan sekumpulan negara-negara di Mediterania. Dia negara-negara kecil. Dia kuat di
angkatan lautnya. Sedangkan Sparta dia adalah negara yang kuat karena dia berupa daratan ya, dia bukan merupakan negara kepulauan, maka dia termasuk negara yang dia fokus pada kekuatan angkatan daratnya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah Peloponnesian War, itu yang memenangkan perang pada saat itu, jadi itu panjang sejarahnya ya. Ada, kalau kita lihat, itu pada saat itu yang kalah adalah Athena, kemudian kemudian Athena bekerja sama dengan Persia melawan Sparta, tapi Sparta pernah menyerang Persia dan Persia kalah. Intinya adalah pada saat itu Athena meskipun dia negara yang sangat besar dan sangat kuat dalam angkatan lautnya, karena mereka berpikir kalau saya kuat angkatan lautnya, saya bisa menyerang kepulauan ya. Kalau dia bisa menyerang kepulauan berarti Anda mau lewat dari mana? Sedangkan pulau Anda kecil, saya banyak. Itu logiknya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya Sparta pada saat itu menang melawan Athena. Nah, apa yang terjadi apa yang menyebabkan Sparta menang melawan Athena? Pertama adalah Athena itu dia adalah negara yang merasa dirinya sangat kuat. They think they are very powerful. Karena mereka sangat kuat, maka dia menginginkan semua negara yang ada di Mediterranean Sea ini untuk tunduk kepada dia, gitu. Tunduk pada dia, mengikuti aturan mainnya dia. Nah, Sparta pada saat itu mengusung ide demokrasi. Dia tidak ingin masyarakatnya itu menjadi slave atau budak dari orang-orang Athena. Nah, karena banyak negara-negara lain yang memiliki kesamaan persepsi dengan Sparta, maka bergabunglah mereka membentuk kerjasama dan melawan Athena. Itu yang menyebabkan Athena pada saat itu dia kalah dalam perang. Nah, sekarang dari kisah itu ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, natural order between strong and weak states. Jadi ada hubungan sistem order itu apa ya bahasa Indonesianya? Keteraturan ya, dan natural order. Jadi pasti di dalam dunia ini ada negara yang kuat, ada pasti negara yang lemah. Tapi ingat, kalau dia ada, kita lihat di sini, jadi di dalam GPE itu, kalau kita runutkan kembali dari teorinya Thucydides, maka dia memperkenalkan bahwa secara natural di dunia ini pasti ada negara yang lemah, pasti ada negara yang kuat. Nah, negara yang lemah itu, biasanya dia dikategorikan sebagai policy takers, negara yang mengambil semua kebijakan yang sudah dibuat dalam lanskap internasional. Nah, ada yang disebut negara microstate. Kalau kita lihat seperti di Kepulauan Fiji, itu kan negara kecil-kecil semua ya. Dia mungkin kena tsunami, habis tuh negara. Secara material capability nggak ada gitu. Hilang pun orang mungkin, okay, it's gone. So, it's not really significant. Jadi dia microstate, very small state, doesn't have really power. Jadi dia tidak akan memiliki influence yang besar terutama dalam hubungan internasionalnya. Kemudian ada negara yang weak states, negara yang lemah. Dia is not too small, tapi dia tidak memiliki juga signifikansi. Seperti misalnya kita lihat Timor Leste, they're very small, so it's not too like negara-negara seperti Brunei Darussalam, they're not really doesn't have power. Jadi mereka itu termasuk negara yang weak states ya. Kemudian ada negara yang small power, negara yang powernya kecil, because mungkin ada negara-negara ini banyak terdapat di Amerika Latin, di Afrika banyak, kemudian bahkan negara-negara yang ada di Eropa ya. Kalau dia kayak Ukraine itu dia small power. It's not too big. Dia sebenarnya antara small power dan middle power. So tidak memiliki mereka memiliki material capability yang kecil.
militernya kecil, kemudian secara struktur wilayah mereka tidak luas, penduduknya sedikit. Kemudian ada negara yang middle powers, negara yang they have material capability-nya cukup, negara yang cukup luas, penduduknya cukup banyak. Seperti kita bisa mencontohkan seperti Indonesia itu dia middle power. Secara penduduknya banyak, kalau penduduknya Indonesia itu 275 juta orang, 50 juta aja jadi teroris, hancur ASEAN. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak punya material capability dalam artian kita nggak memiliki army yang cukup besar. Kalau kita dibandingkan seperti Cina misalnya, itu sangat jauh berbeda. Tapi kalau kita melihat penduduk kita banyak, itu termasuk salah satu aspek yang diperhitungkan. Kemudian major powers, negara-negara yang memiliki kekuatan yang dominan. Kecil tapi dia dominan, seperti misalnya Inggris, dia kecil ya, tapi dia dominan. Kenapa? Karena dia memiliki military alliance dengan negara-negara lain. Jerman pun begitu, negara-negara yang masuk dalam NATO, North Atlantic Treaty Organization, itu masuk negara yang major power. Kemudian ada negara yang super powers, negara yang betul-betul jadi yang mengambil kebijakan itu di dalam aspek GPE, Global Political Economy, dan hubungan internasional, yang mengambil sebagai negara yang bertindak sebagai policy makers itu hanyalah negara yang major powers dan super powers. Jadi kalau Anda negaranya neutral state, big states, small powers, dan middle powers, they're not really significant dalam pengambilan kebijakan dalam hubungan internasional. Sekarang kita kembali ke yang kedua ya. Jadi yang hal kedua yang bisa kita pelajari dari Thucydides adalah wisdom and common sense differ from private morality and principle of justice. Jadi begini, wisdom itu kebijaksanaan. Orang bijaksana itu, Anda berpendidikan belum tentu Anda bijaksana. Anda kuliah di tempat yang paling tinggi quality of education-nya, belum tentu Anda bijaksana. Bijaksana itu di atasnya, that is the highest level ranking dalam intellectuality. Jadi kebijaksanaan itu di atasnya intelektualitas. Itu susah untuk, jarang mendapatkan orang yang bijaksana ya. Jadi kebijaksanaan dan common sense itu how to say that in bahasa? Logika umum ya, itu berbeda dengan dari private morality. Jadi apa yang dimaksud dengan private morality? Private morality itu adalah prinsip moralitas yang setiap individu itu bawa. Jadi Anda dengan yang teman-teman Anda yang lain itu memiliki prinsip moral yang berbeda. Nah, prinsip moralitas yang berbeda itu berbeda dengan common sense, berbeda dengan wisdom, kebijaksanaan, dan principle of justice, prinsip-prinsip keadilan. Kenapa ada teori seperti itu? Karena yang benar menurut Anda belum tentu benar menurut orang lain. Jadi yang dilihat itu adalah kesepakatan kita yang mana sebenarnya yang disebut dengan private morality. Contoh misalnya dalam kasus ada seorang ibu yang mengandung, kemudian ternyata dia setelah di ultrasound ternyata anaknya cacat. So ada dua pendapat, either you kill the baby or let the baby alive. Kalau you kill the baby, you say, okay, you kill, membunuh orang, itu private morality-nya itu. Ada orang yang bilang bahwa it's okay to kill the baby, karena kalau dia hidup dia pasti suffering. Tapi ada lagi pendapat yang lain. Anda belum bertanya kepada baby tersebut, bagaimana nanti pendapatnya, apakah dia ingin hidup atau tidak. So that is private morality there. So your private morality itu berbeda dengan moralitas yang ada dalam negara. Why? Karena common sense itu setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Dan principle of justice, keadilan, kebenaran menurut saya belum tentu berbeda dengan kebenaran yang Anda bawa. Begitupun dengan misalnya kebenaran kita dengan negara lain, apa yang Indonesia pahami, kayak misalnya Amerika, United States of America, USA, they believe that democracy is the only value yang harus diadopsi oleh semua negara. Jadi kalau dia nggak demokrasi, itu pasti buruk. Kayak misalnya contohnya,
mereka melihat bahwa negara-negara di Middle East, negara-negara yang mengusung monarki, itu adalah negara-negara yang pasti buruk menurut pandangan Amerika. Ya, that is their morality principle, that is justice principles di sana. Tetapi kalau kita lihat argumentasi Irak sebelum diserang oleh Amerika, apakah Irak pada saat itu tidak punya private morality? Apakah mereka tidak punya prinsip morality? Punya. Apakah mereka bisa berjalan dengan model kerajaan? Bisa berjalan. So kalau misalnya mereka bisa berjalan dengan model sistem negara yang mereka pahami, so why you have to force another state to follow the morality principle of justice yang Anda tawarkan, kalau ternyata prinsipal itu kemudian merusak negara tersebut. So that is wisdom and common sense. Jadi berbeda dari private morality dan principle of justice. Kemudian yang ketiga adalah war is natural state but should be enjoyed after the security is achieved. Jadi sifat hubungan negara antar negara itu pasti leaning to war. Dia akan cenderung melakukan perang. Itu sifat negara ya. Jadi perang itu kadang-kadang dia tidak bisa Anda sebagai, kalau Anda mengadopsi pendekatan realism, Anda tidak bisa berasumsi bahwa kita tidak akan pernah diserang. Itu kalau dalam pendekatan realisme itu salah besar. Kenapa? Karena sifat alami negara itu dia akan cenderung mengintimidasi negara lain kalau dia sudah power, dan intimidasinya itu kalau dia sudah besar, dia akan cenderung seeking war, mencari celah untuk berperang. Kalau dia nggak berperang di sini, dia akan mencari di mana negara yang dia bisa kuasai gitu. Karena kan interest-nya itu adalah power dan security. Jadi semakin besar dia, semakin dia akan sangat dominan. Kita lihat seperti Amerika Serikat, Rusia, kenapa dia bermain kayak misalnya di Syria, kenapa dia di Irak, kenapa di Timur Tengah, kenapa di Afrika, ya karena mereka ingin menguasai wilayah tersebut. Kenapa misalnya Amerika menyerang Vietnam, ya because they want a power. Jadi power itu ketika negara besar, dia akan semakin mencari dominasi. Jadi war is natural state. Jadi sifat alami negara itu adalah perang, karena kalau kita berbicara natural state, kita bicara tentang politik, kita berbicara tentang politik, kita berbicara tentang power, kita berbicara tentang dominasi. We talk about domination, we talk about war. But should be enjoyed. Setelah terjadi perang, itu harus dinikmati ya. Should be enjoyed after the security is achieved. Jadi setelah mereka aman, jadi kalau dia sudah mencapai posisi di major power dan superpowers, mereka harusnya sudah bisa menikmati security, keamanan yang mereka dapatkan karena mereka sudah memiliki kekuatan yang besar. Nah, itu 3 ide utama dari Thucydides. Sekarang jadi kalau ada yang bertanya, siapa bapaknya realis? Harus bertanya dulu. Kalau dia classical realism, maka the father of realist, the founding father of realist theory itu adalah Thucydides. Ya, sekarang kita pindah, kemarin ini sudah saya jelaskan ya kalau nggak salah. I think I have explained to you this one. Saya akan pindah ke kedua ya. Jadi tokoh kedua yang sangat terkenal dalam classical realism setelah Thucydides adalah Niccolò Machiavelli. Jadi Niccolò Machiavelli itu adalah Italian diplomat. Dia juga termasuk orang yang menulis buku tentang strategi militer. Dia dekat dengan kekuasaan, dia dekat dengan tokoh militer. Dia merupakan konsultan militer di Italia, kemudian di diplomat. Dia menulis buku, 2 buku yang terkenal, The Art of War, Seni Perang, kemudian The Book of Military Strategy. Jadi, kalau kita lihat ada 3 orang ya dalam sejarah itu yang sangat terkenal strategi perangnya, itu Sun Tzu. Kalau teman saya orang di China itu bilang Kunze. Dari Kunze itu The Art of War yang terkenal ya. Kemudian ada Machiavelli, The Prince. The Prince itu salah satu buku yang
terkenal yang ditulis oleh Niccolo Machiavelli, kemudian Clausewitz on War. Itu salah satu 3 tokoh. Jadi kalau Anda tertarik dengan security, kalau saya, to be honest, I'm not really interested dalam teori perang, but I will recommend you to read The Prince, kemudian The Art of War, On War, kemudian The Art of War. Itu bagus bukunya untuk kalian sebagai orang yang mungkin you are really like teori realism. Alright, kita sekarang belajar tentang jadi Niccolo Machiavelli ini, atau kalau kita dengar Anda sering dengar Machiavellian, jadi yang disebut dengan Machiavellian itu adalah memiliki nilai 5 utama ya. Jadi menurut Machiavellian, ini kalau Anda bertanya, kalau Anda melihat menganalisa suatu negara, Anda bisa mengatakan, oh negara itu dia Machiavellian. Dia contoh apa ininya, sign-nya atau tanda-tandanya adalah, jadi menurut Niccolo Machiavelli, pemimpin itu dia harus sneaky, dia harus lincah, dia harus licin, licik, kejam, tapi itu dia kalau keluar. Misalnya nih ya, dia sebagai pemimpin negara, kalau dia berhadapan dengan negara lain, dia harus sneaky, ya dia harus licin, dia harus licik, dia harus kejam. Tetapi di dalam negaranya dia harus fair. Kenapa? Karena tidak ada satu sifat alami manusia itu, tidak ada satu manusia pun yang ingin diperlakukan buruk. Pasti ingin diperlakukan baik. Kalau pemimpin itu ingin stay in power, maka dia harus berbuat baik kepada warga negaranya. Nah, kemudian yang kedua, prevent strike should be considered. Jadi mencegah menyerang negara lain itu harus dipertimbangkan. Tapi tidak berarti bahwa perang tidak akan terjadi. Kenapa prevent strike should be considered? Karena kalau you initiating war, Anda menginisiasi perang, kemudian material capability Anda tidak cukup. Karena kalau kita berbicara tentang perang, kita berbicara tentang infinite game. Jadi game teori itu kan ada yang disebut dengan finite game theory, ada infinite game theory. Jadi infinite itu meaning bahwa tidak jelas aturannya. Who's gonna support who? Siapa yang akan berkompromis dengan, siapa yang akan membangun aliansi dengan itu, negara ini gitu kan. Jadi they should be thinking about infinite game, karena perang itu menjadi sangat tidak predictable, kecuali kalau dia adalah negara yang very powerful, dia memiliki material capability yang besar. Kemudian yang ketiga, state should never fully trust their neighbors and allies. Jadi negara itu tidak boleh percaya penuh kepada tetangganya dan negara partnernya dia ya, allies-nya dia gitu, sekutunya dia. Kenapa? Karena ingat, dalam prinsip realisme itu tidak ada yang disebut dengan kebaikan. Kenapa disebut kebaikan? Nggak ada yang disebut dengan niat baik. Saya bekerja sama dengan Anda karena saya menginginkan sesuatu. So there is no such good deed. Tidak ada yang disebut dengan niat baik atau keinginan luhur negara antar negara. Yang adalah, oke, saya bantu Anda, nanti suatu saat saya akan minta itu. Saya kasih Anda ini utang, saya bukan karena saya baik kepada Anda, tapi ada sesuatu hal yang saya inginkan. Saya membantu Anda melawan, kayak misalnya dari contoh kasus ya, kenapa Amerika Serikat mendukung Korea Selatan melawan Korea Utara, kenapa USA backup Korea Selatan melawan Korea Utara, itu implikasinya adalah Korea Selatan harus membeli peralatan perang dari Amerika Serikat. So there's always something like that. Kemudian penempatan pangkalan perang Amerika Serikat di Korea Selatan itu untungnya ada dua. Pertama, Amerika bisa menguasai lokasi strategis di Asia Pasifik. Kemudian yang kedua adalah mereka dibayar. Jadi ketika mereka berada di situ, itu Korea Selatan bayar kepada Amerika. Itu sebagai security service gitu, supaya Korea Utara tidak menyerang Korea Selatan. Kemudian yang keempat, no place morality in international relations. Jadi tidak ada yang disebut dengan konsep moral dalam hubungan internasional.
Anda bergabung dalam G20, Anda bergabung dalam ASEAN, Anda bergabung dalam North Atlantic Treaty Organization atau organisasi internasional lainnya antar negara, itu niatnya bukan karena niat baik. Dalam pendekatan realisme ya, itu niatnya adalah saya hanya mementingkan kepentingan negara saya, nasional interest saya. Kalau itu salah satu contoh sebabnya, kalau kita lihat Rohingya, pengungsi Rohingya, they are Muslim of course. Mereka ke Indonesia nggak mau terima. Why? Dalam hubungan internasional, we don't care you're Muslim or not. Kita tidak peduli Anda Muslim atau tidak. Kenapa? Karena itu urusan negara Anda, bukan urusan negara saya. Anda tidak bayar pajak. Kenapa saya harus responsibel kepada negara Anda? Sama logiknya adalah negara lain tidak boleh mencampuri urusan negara lain karena Anda tidak bayar pajak. Apa hak Anda untuk mencampuri urusan pribadi negara lain? Kemudian sama aja logikanya juga ya kalau begini. Oke, terjadi perang di negara Anda. Kenapa saya harus peduli? Loh, saya nggak dapat benefit dari itu. Pengungsi datang ke Indonesia. Anda benefitnya buat apa saya? Buat apa? What is the benefit for me? Untungnya apa buat saya? Nanti kalau misalnya Anda datang ke negara saya, kemudian saya kasih tanah, tiba-tiba nanti semuanya datang, itu kan menjadi masalah besar. So, that's a complicated. Jadi kalau Anda menggunakan pendekatan realisme, hubungan negara dia menggunakan pendekatan realisme, kemudian Anda melawannya dengan pendekatan human rights, itu nggak pernah akan ketemu. Jadi aktivis hak asasi manusia, kalau dia berhadapan dengan negara, apalagi dengan hubungan antar negara dengan negara, itu tidak ada titik temunya, susah dicari titik temu karena pandangan moralitasnya berbeda ya. Kalau di dalam perspektif realisme, there's no morality. Tapi kalau Anda berbicara tentang perspektif human rights, itu semuanya konsep morality setiap orang punya. Makanya kalau kita lihat Thucydides, kembali tadi pendekatan Thucydides teori ya private morality itu berbeda. Konsep moralitas menurut Anda, menurut saya itu berbeda. Sekarang, kemudian, yang terakhir adalah justice dan strength. Jadi, keadilan dan kekuatan itu, power itu, should be built at home. Dalam artian, negara yang kuat itu, dia harus membangun kekuatannya itu di dalam negaranya sendiri. So, bagaimana Anda meningkatkan material capability di negara Anda? Bukan dengan mencari seeking power alliance dengan negara lain. Kalau misalnya Anda negara kecil, supaya Anda kemudian menjadi negara besar, tapi dengan cara mencari partnership dengan negara lain, itu tidak akan pernah Anda bisa menjadi negara yang kuat secara power dan security. Karena kalau Anda kecil, bekerja sama dengan negara besar, Anda akan didikte oleh negara besar. That's how it works, right? So, menurut Niccolo Machiavelli, itu tidak akan pernah berhasil. Jadi, the only way Anda menjadi sangat kuat itu adalah dengan membentuk kekuatan justice ya, dan strength itu di dalam negara Anda sendiri. Jadi, itu adalah 5 prinsip ide dari, atau 5 ide yang kita bisa pelajari dari Niccolo Machiavelli. Sekarang, kita pindah ke tokoh ketiga yang juga sangat terkenal ya. Jadi kita ada tokoh dari Thucydides. Kita lihat ya, classical realism itu dia berkembang di benua Eropa. Kenapa? Karena pada saat itu memang benua Eropa itu adalah benua yang negara-negaranya itu sudah develop. Jadi salah satu contoh atau salah satu sign tanda-tanda negara itu dia sudah memasuki masa maturity, itu mereka akan banyak filosofernya. Sekarang kita bicara tentang tokoh Hobbes. Thomas Hobbes ini biasa sering disandingkan dengan John Locke. Jadi Thomas Hobbes dikenal dengan Hobbesian, kemudian John Locke disebut dengan Lockean. So, dalam perspektif Hobbesian, Hobbesian Thomas Hobbes ini dia English philosopher, dia termasuk anak yang melihat banyak ketidakadilan, seperti misalnya ketika ayahnya meninggalkan ibunya, kemudian dia melihat bagaimana sifat negara pada saat itu mempengaruhi pola pikirnya dia. Jadi setiap orang itu
pada dasarnya sejarahnya dia waktu kecil, bagaimana lingkungannya, bagaimana dia dididik dalam orang tuanya, itu akan membentuk kepribadian anak tersebut ya. Nah, Hobbesian ini, Thomas Hobbes ini, itu dengan Locke itu memiliki pandangan yang berbeda. Hobbesian, Thomas Hobbes melihat bahwa manusia ini dia termasuk manusia yang suka berperang. Dia pada esensinya dia buruk. Karena dia buruk, dia harus diatur. Kalau John Locke berpikir bahwa pada esensinya manusia itu baik. Karena dia baik, dia diberikan hak. Silahkan Anda hidup Anda seperti apa. Nah, Hobbesian menulis buku, kalau Anda pasti dengar, sudah sering dengar ya, Leviathan. Nah, di dalam buku Leviathan tersebut ada 3 konsep ide utama. Pertama adalah sifat alami negara is the state of war. Itu pasti akan selalu state of war itu apa sih? Kalau definisikan dalam Hobbesian perspektif itu solitary itu selfish. Negara itu dia kepentingannya hanya dia akan peduli pada kepentingannya sendiri. Orang elit akan peduli dengan kepentingannya sendiri, dengan partainya sendiri. Orang yang duduk dalam kekuasaan pada saat itu melihat ya, orang kerajaan dia peduli pada warga kerajaannya, warga monarkinya sendiri. Kemudian poor, miskin, ya, brutish itu jahat. Nasty itu jahat ya, dan brutish itu kasar, but jelek dan kasar gitu. Brutish itu kalau orang Inggris itu bilang brutish itu dia udah jelek, mukanya jelek, udah kasar gitu. Pokoknya dia completely mati aja deh kayak mungkin ya. Kok masih hidup, mungkin istilahnya kayak gitu. And short meaning bahwa kalau dia sifatnya negara tersebut selalu mencari perang dan dia tidak diatur, maka umur dari negara itu tidak akan panjang. So, the state of war yang dimaksud dalam Hobbesian perspektif itu solitary, poor, nasty, brutish, and short. Oleh karena itu, negara harus memiliki keteraturan. Kemudian yang kedua, sovereign state provided security from state of nature. Jadi negara itu, ya negara yang berdaulat, itu harus menyediakan keamanan, security, rasa aman, from state of nature. Jadi sifat alami negara tersebut. Karena sifat alami negara, jadi negara itu kan, kalau kita bicara tentang negara itu seeking power dan security. Semakin dia punya power, semakin dia punya security, semakin dia doyan berperang. Karena negara itu dia sifat alaminya suka mencari perang, ya state of war, dia suka mencari kekuatan. Therefore, negara yang berdaulat itu harus menyediakan security from state of nature. Rasa aman dari sifat alami negara tersebut. Karena nggak ada satupun warga negara yang suka kalau negaranya itu berperang. Maka harus disediakan rasa aman dan keteraturan. Nah, yang ketiga adalah, tetapi the state does not prevent warfare or instability. Nah, ini disebut dengan security dilemma ya. Meskipun negara tersebut harus menyediakan rasa aman dan keteraturan, tetapi dia tidak boleh bersifat bahwa oke, kita damai aja ya. Kemudian dia tidak meningkatkan powernya dia, atau misalnya dia tidak meningkatkan military capability-nya dia, material capability-nya dia. Enggak juga seperti itu. Karena kenapa? Kembali lagi pada sifat asli negara. Karena negara lain pasti ingin berperang, kita juga ingin berperang. Oleh karena itu, the state does not prevent warfare or instability. Jadi dia harus tetap bisa, dia tidak mencampuri urusan negara lain, tapi pada saat yang sama dia harus tetap bisa meningkatkan kemampuannya dia. Nah, itulah yang disebut dengan security dilemma kalau kita lihat ya. Jadi misalnya kalau saya jelaskan minggu lalu, jadi kalau misalnya ada negara yang dia zero, atau misalnya state A dia dalam urusannya sudah, let's say dia sudah powerful enough, dia nggak akan selalu berada pada kondisi satu aja. Kenapa? Karena kalau dia state B-nya kemudian naik 1 dan state C-nya menjadi 1, maka dia menjadi terancam. Nah, dia harus meningkatkan
material capability-nya dia untuk bisa power balance dengan state B dan state C. Karena dia harus tetap meningkatkan kemampuan power dan security negara tersebut ya. Oke, sekarang kita lihat bahwa setelah classical realism, generasi kedua dari classical realism itu ada yang disebut dengan neoclassical realism. Nah, apa yang maksud dengan neoclassical realism? Jadi neoclassical realism itu dia muncul di abad ke-20. Neoclassical realism ini mengkritik ide dari liberalisme setelah kegagalan collective security atau keamanan bersama mulai dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kenapa? Apa yang maksud dengan collective security? Collective security itu kita bekerja sama kemudian melawan dia. In fact, yang terjadi bahwa setiap negara itu dia memiliki interest sendiri. Saya membantu Anda bukan karena saya peduli dengan Anda. Saya misalnya Amerika Serikat membantu misalnya Inggris berperang, dan bukan karena dia interest ingin membantu negara tersebut, tapi karena memang dia ada keinginan di situ, ada interest di situ. Kemudian yang kedua adalah examine, yaitu melihat kembali ide dan basis premises dari classical realism. Jadi dia mengkoreksi ulang basis premises atau premis dasar dari classical realisme. Nah, neoclassical realisme ini tokohnya yang terkenal ada yang disebut dengan Hans Joachim Morgenthau. Jadi kalau Anda nanti ujian, misalnya Anda ujian skripsi, itu kalau misalnya Anda menggunakan pendekatan realisme, kemudian ada pengujinya yang bertanya, siapa bapaknya realism? Kemudian Anda mengatakan, saya dapat idenya dari Morgenthau. So, itu jawaban yang salah ya, but it's not the right answer. The reason is why, because Hans Joachim Morgenthau, kalau dilihat dari namanya tuh Hans Joachim itu berarti dia bukan, kayaknya dia ada keturunan dari Skandinaviannya. Nah, dia adalah the founding father of classical realism. Jadi dia adalah bapaknya neoclassical realism. Dia abad ke-20. Dia juga adalah konsultan keamanan untuk Presiden Kennedy di Amerika. Jadi dalam pemikiran Morgenthau ini, Anda bisa baca bukunya Politics of Nations, kemudian Truth and Power, dan The Concept of the Political. Ada 4 ide utama dari Morgenthau. Pertama adalah, jadi Morgenthau ini juga salah satu tokoh yang cenderung memiliki kesamaan persepsi dengan Robert Gilpin. Jadi kalau Anda baca bukunya Global Political Economy, that is a similar kind of, mereka memiliki kesamaan pemikiran ya, cukup memiliki kesamaan pikiran. Hold on. Mana tadi? Oke. Kemudian yang pertama adalah, jadi ada 4 ide utama neoclassical realism dari pemikiran Morgenthau. Yang pertama adalah you can only have liberty and personal freedom if you have power, security, and power. Jadi Anda hanya bisa dapat kebebasan, personal freedom, kebebasan secara personal, liberty dalam hal secara nasional ya, kebebasan, kemudian personal freedom, kebebasan dalam arti individual, kalau Anda memiliki power security. Jadi negara tersebut, kalau dia ingin bebas, they can dictate other state. Kalau mereka ingin mendikte atau menentukan nasib negara tersebut, itu hanya bisa dia lakukan kalau dia sudah memiliki power security dan power. Jadi dia harus memiliki power dan power security. Misalnya Amerika Serikat, kenapa Amerika Serikat disebut sebagai negara yang sangat liberal? Iya, karena dia adalah negara yang superpower. That's the reason why they can decide whatever they want. But kalau Anda tidak memiliki power security, kalau negara tersebut tidak memiliki power security dan power, you cannot decide what the best for you. Karena kan negara lain yang akan datang kepada Anda mengatakan, that is not the best for you, this is the best for you. Jadi Anda disuapi dengan nilai-nilai dari negara tersebut. Kemudian yang kedua, you should take care yourself because others will not. Jadi Anda jangan pernah percaya kepada orang lain atau negara lain akan datang membantu Anda ketika terjadi masalah. Misalnya nih, let's say Indonesia has a economic crisis. Do not ever expect someone's gonna give you a free lunch.
Jadi makanan Anda diberikan bantuan secara gratis itu tidak ada pernah dalam persepsi neoklasik realisme itu melihat yang disebut dengan niat baik dari negara. Pasti ada keinginan. So you should take care yourself because others will not. Orang lain tidak akan atau negara lain tidak akan membantu Anda. Kemudian yang ketiga, alliance itu dibutuhkan untuk convenience, kemudahan aja. Jadi kita berpartnership, kita bersekutu, itu bukan karena nih kita ingin, saya percaya Anda ya, it's not because of trust, it's not because I trust you, tapi karena ini untuk kemudahan aja gitu. Kita berpartner, kita beralliance, saya punya kepentingan, Anda punya kepentingan, saya tidak menjamin Anda mendukung kepentingan Anda, tetapi dengan bersama kita akan memiliki power yang lebih besar. Kemudian yang keempat adalah foreign policy, kebijakan luar negeri itu is necessarily evil. Jadi dia sifatnya itu, kebijakan luar negeri itu jangan berharap bahwa kebijakan luar negeri itu akan sifatnya baik ya. Misalnya, let's say Anda bertanya kenapa misalnya presiden kita gitu tidak membantu Rohingya gitu. That is not different. That's a very different story. Kalau Anda menggunakan pendekatan perspektif neoklasik realisme. Remember that realisme itu tidak menggunakan pendekatan moralitas. Jadi kalau kita lihat kebijakan luar negeri suatu negara itu kelihatan buruk, ya memang karena sifat alaminya begitu. So foreign policy is necessary evil where power and morality have nothing in common. Jadi power, kekuasaan itu kalau dia disandingkan dengan moralitas itu bagaikan air dan minyak. Dia tidak bisa bersama. Itu menurut pendekatan realisme ya. Jadi kalau Anda melihat hubungan antar negara, kemudian Anda menggunakan pendekatan moralitas, itu tidak akan pernah bisa, susah dianalisa. Seperti misalnya Syria. Syria berapa orang sih yang dibunuh? Kita lihat Rohingya berapa orang yang dibunuh. Kenapa kita lihat seperti Palestina? Kenapa Palestina itu diambil tanahnya oleh Israel? Kenapa negara Muslim itu tidak bersatu kemudian misalnya membantu Palestina? Harusnya kan idenya begitu. Tapi why they don't do that? Why kenapa Arab Saudi bahkan malah membantu misalnya Israel? Padahal seharusnya Arab Saudi membantu Palestina. Kalau kita lihat mereka sesama Muslim. Why they don't do that? It's because this is the principle. Foreign policy is necessary evil. Kekuasaan and moralities itu tidak ada kesamaan. Jadi kalau Anda mengharap bahwa negara Timur Tengah akan membantu Palestina, it's never gonna happen. I don't think it's happen. Because kalau kita lihat secara nature-nya, sifat alaminya, itu akan memiliki kecenderungan seperti itu. Oke, kemudian yang tokoh lain adalah Edward Hallett Carr, atau biasa disebut dengan Ted. Dia adalah British diplomat. Dia menulis buku What is History, kemudian The Russian Revolution from Lenin to Stalin in 1917 to 1929. Dia memiliki 4 ide utama. Jadi biasanya neoklasik realisme ini banyak ditulis oleh diplomat ya. Kenapa diplomat itu banyak menulis buku? Jadi sangat penting orang itu menulis buku supaya bisa dipelajari oleh generasi lainnya. Nah, Edward Hallett ini atau Ted ini menulis di bukunya itu dia melihat bahwa dia termasuk British diplomat dan juga historian ya. Pengalaman dia sebagai diplomat, dia melihat ada 4 hal yang dia lihat dalam pendekatan hubungan internasional dan GPI. Pertama adalah imposing one state ideology to other state, the vice versa is dangerous. Jadi kalau Anda memaksakan ideologi negara Anda terhadap negara lain, itu pasti berbahaya. Kenapa? Ingat kembali pada prinsip private morality and justice. Anda tidak bisa memaksakan apa yang Anda pahami dengan apa yang saya pahami. Kayak misalnya Amerika, they are very proud with the democratic ideology. Mereka sangat bangga dengan liberalism, dengan demokrasi. Tapi kalau ide tersebut dipaksakan untuk diadopsi di negara-negara yang notabene adalah negara-negara yang kerajaan seperti di Timur Tengah, itu akan konflik. Kemudian yang kedua adalah cynicism of League of Nations distrust. Jadi hubungan antar negara itu sifatnya dia harus selalu bertanya, ini ya maksudnya apa nih? Kenapa negara ini melakukan ini? Jadi itu selalu ada sinisme gitu.
Jadi pola hubungan negara antar negara itu tidak didasarkan dalam prinsip positivisme. Saya menganggap Anda memiliki niat baik gitu. Jadi harus dilihat dari cynicism of League of Nations. Jadi harus hubungan antar negara itu dilihat dari konsep distrust. Okay, we are friends, but it doesn't mean I trust you 100%. Okay, I should be aware, I should be alert that you need or you want something from me. Kemudian yang ketiga, hypocrisy of Western democracy. Jadi dia melihat bahwa demokrasi ala Barat itu dia sifatnya hypocrite. Hypocrite, dia semakin besar powernya suatu negara tersebut, dia akan semakin menganggap bahwa apa yang dia pahami, ideologi yang dia pahami adalah ideologi yang terbaik. Karena dia merasa yang terbaik, maka semua negara harus mengikuti ideologi tersebut. Dia menjadi sangat hypocrite. But it doesn't necessarily mean ideologi itu adalah ideologi terbaik. Cuman karena dia aja menjadi superpower, menjadi orang harus percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Demokrasi is the best. Kemudian yang terakhir adalah international system is built based on hegemony. Jadi sistem internasional itu dibentuk berdasarkan pada hegemoni negara. So that's the value. Jadi hegemoni negara itu, sistem internasional itu dibentuk berdasarkan siapa negara yang paling besar. Begitupun dengan nilai-nilai yang ada dalam international system tersebut. Kita berbicara tentang UN, kita berbicara tentang G20, kita berbicara tentang which country has the most powerful. Karena dia yang akan paling contributing sistem dari organisasi itu ya. Kayak misalnya ASEAN, you need to take a look who is the biggest state in ASEAN. Karena yang negara paling besar itu yang akan menjadi yang mendominasi pembentukan sistem internasional di kawasan tersebut. So what is good for me, good for you. Jadi negara yang besar itu akan, atau negara yang super states itu akan melihat bahwa apa yang baik buat saya, itu yang baik buat Anda, maka terima aja. Kembali pada tadi ya, kita lihat dari sini, kembali pada superpower sini. Jadi kalau satu negara dia very powerful and major power, ini akan mendikte IOS, International Organizations, kemudian International System. Hubungan antar negara, dia akan mendikte itu. Oke. Next, kita setelah belajar tentang neoclassical realism dari pendapatnya Edward Howard Carr, sekarang kita lihat pendekatannya Kenneth Waltz. Jadi Kenneth Waltz ini dia political scientist, dia dari Columbia University, dia menulis Man, the State, and War, Theoretical Analysis. Jadi dia salah satu orang yang menulis buku. Jadi kalau Anda berbicara tentang hubungan internasional atau anak HI, Anda harus mengenal Kenneth Waltz. Dia menulis buku The Theory of International Politics. Dia kemudian ada 3 ide utama dari Kenneth Waltz yang perlu Anda ketahui. Ingat ya, saya memberikan ini doesn't mean it's a very deep explanation. Ini hanya it's very brief explanation buat Anda ya. Pertama, he provided a scientific explanation for the international system. Jadi salah satunya tokoh di dunia ini yang memperkenalkan scientific explanation dalam international system itu adalah Kenneth Waltz. Karena ingat, kalau kita berbicara tentang social science, itu kadang-kadang social science itu dianggap sebagai ilmu yang tidak scientific karena tidak jelas ukurannya. Dan unit analysis and realism, jadi dia memperkenalkan 3 unit analisis dalam pendekatan realisme, termasuk seperti sistemik, kemudian state, dan individual. Jadi kalau Anda ingin menganalisa unit analisis dari realisme, maka Anda harus menggunakan pendekatan sistemik. Anda harus melihat sistem itu dalam artian pola hubungan antar negara, kemudian harus melihat negaranya, kemudian harus melihat perspektif individunya. Kemudian yang kedua adalah the system of realm of anarchy force state to act in certain way. Jadi sistem, ingat kita berbicara tentang, kalau kita berbicara tentang anarchy, kita berbicara dari lack of government, lack of order dalam international system. Oleh karena itu, negara memaksa negara untuk berperilaku yang berbeda ya, the state to act in certain way. Jadi karena dia sifatnya anarki,
itu menjadi sangat unpredictable. Kita lihat kalau misalnya siapa yang contoh dalam hubungan internasional, kita lihat perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Siapa akan menang di perang dagang tersebut? Si China is gonna lose. Apakah misalnya nanti dengan terpilihnya Biden itu kemudian tidak akan terjadi perang dagang? Belum tentu itu akan berhenti. Why? Because karena perang dagang itu ternyata membantu perekonomian Amerika Serikat. So kalau misalnya Anda percaya bahwa Joe Biden akan mencegah terjadinya perang, kita harus kembali lagi pada pendekatan realisme. I don't care it happens war or not. Saya tidak peduli perang atau tidak. Yang penting negara saya itu untung. Ketiga, the action of states force leaders to act in certain ways. Jadi perilaku negara itu memaksa para pemimpin untuk berperilaku spesifik ya. Dalam artian bahwa pemimpin yang baik bisa saja pemimpinnya baik, tetapi kalau kita sudah berbicara hubungan antar negara, itu morality dari pemimpin itu belum tentu along the way sama dengan atau goes along ya dengan prinsip moralitinya dengan sifat antar negara. Jadi sifat alami negara, pemimpin itu harus mengikuti sifat alami dari pola hubungan antar negara. The action of state force leaders to act in certain ways. Jadi kalau misalnya terjadi perang, let's say ya hypothetically kita melihat misalnya terjadi perang di ASEAN, you will see belum tentu Indonesia akan membantu misalnya, atau kita lihat contoh kasusnya ada Rohingya, belum tentu Indonesia akan interfere di situ. Kenapa? Ya, even though they are Muslim, you're Muslim. It's not about you're Muslim. It's not about saya Muslim. It's about okay, kalau saya interfere, negatifnya apa buat saya, positifnya apa buat saya. Kita jadi selalu melihat scope interest-nya ya. Sekarang terakhir ya. Jadi kalau kita lihat the role of the state in the GPE, jadi karena kita berbicara tentang perspektif realisme di dalam GPE, saya minta maaf ini agak panjang. Kalau kita berbicara perspektif realisme di dalam GPE, maka mau tidak mau kita berbicara tentang the role of the state. Nah, the role of the state itu di dalam GPE, kalau kita lihat dari theoretical perspective konstruktivis, feminist, liberal, marxist, realist, dan post-structuralist, kita lihat ontology of the state, misalnya konstruktivis ide, it constitutes state identity institution, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi ide itu membentuk identiti dari negara dan kelembagaan di negara tersebut. Jadi sumber source of change-nya, sumber perubahannya adalah krisis dan shock create uncertainty. Jadi krisis itu dan shock membentuk ketidakpastian which leads to change in ideas. Jadi kalau terjadi krisis, terjadi uncertainty, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada ide. Saya berikan contoh dalam political economy, krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2008-2009 itu betul-betul merubah transformasi ide klasikal ekonomi, itu berubah menjadi menurunkan teori baru yang disebut dengan teori institusionalisme, teori kelembagaan. Kemudian international role of the state, jadi hubungan peran internasional dari negara tersebut, kita lihat bahwa negara draw on ideas to construct international normative orders. Jadi negara itu states draw on idea, dia punya ide tersendiri, dia memberikan ide untuk membentuk international normative orders. Jadi keteraturan dalam internasional yang sifatnya normatif. Apa yang maksud dengan sifatnya normatif? Dalam artian saya percaya ini benar, tapi Anda tidak perlu ikut. Saya cuma berikan ide gitu. So you don't have to follow it, but I give you the idea. Ingat, karena kalau kita berbicara perspektif the role of the state, negara dengan negara, itu sifatnya anarki. Ya. Kemudian kalau kita lihat perspektif feminis, kalau dia constructive base-nya on idea, feminist, the state mediate gender economic relations. Jadi ontologi of the state itu dia melihat bahwa harus ada peran gender dalam hubungan ekonomi. Kemudian source of changing conception of public and private space and actions. Jadi melihat perubahan konsepsi antara publik dan private dalam hubungannya terhadap apa yang terjadi antar negara tersebut ya. Misalnya
berapa jumlah CEO perempuan di Indonesia kalau dibandingkan misalnya dengan jumlah CEO perempuan di India. Kemudian international role of the state tend to reproduce gender economic relation at the global level. Jadi dalam global level itu, kalau kita berbicara tentang kesetaraan perempuan, kesetaraan gender, itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Tapi kalau kita lihat secara skopnya di dalam negara, itu berbeda dalam setiap negara. Kemudian liberal, ontology of the state-nya institutionalized bargaining area for competing interest. Jadi, international bargaining area for competing interest itu dalam artian bahwa negara itu, dia akan melembagakan apa yang dia inginkan gitu. Jadi karena dia sifatnya liberal, based on the value of individu, di value individu itu dia mempengaruhi value of the state, maka kelembagaannya itu menjadi harus ada kelembagaan yang di luar dari negara. Dalam artian begini, kalau misalnya Anda ingin mempengaruhi dunia internasional, contoh misalnya adalah green environment, maka Anda harus setidaknya membangun misalnya aliansi atau organisasi internasional yang Anda bergabung di situ untuk memperjuangkan itu ya. Jadi itu yang disebut dengan melembagakan, ada institusi tersendirinya. Kemudian source of change-nya interest-based struggles and bargaining. Jadi interest-based on struggles and bargaining itu dalam artian setiap negara itu, tadi misalnya yang dia memperjuangkan misalnya ya green environment, maka dia akan selalu harus berada pada arena internasional di mana dia memperjuangkan ide-ide tersebut. Karena belum tentu misalnya nih ya, kalau kita berbicara tentang liberal perspektif, kita misalnya nih, contoh sampah yang ada di laut. Kita nggak tahu itu sampah kan tidak ada production-nya di mana, dia diimpor dari mana kalau dia dibuang di laut. Kalau dia end up di misalnya di perairan Indonesia, ternyata sampahnya dari Filipina, maka itu bagaimana caranya diselesaikan. No, that's the reasons why itu disebut dengan interest-based struggles and bargaining. Anda harus bekerja sama dengan negara lain untuk melihat apa yang bisa Anda lakukan gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian international role of the state-nya, international cooperation helps to solve collective action problems. Jadi kooperasi internasional itu hubungan kerjasama antar negara secara internasional itu akan mampu menyelesaikan permasalahan secara kolektif. Apa artinya solve collective action problems? Dalam artian sampah yang ada di laut, contoh ya, misalnya sampah yang di laut itu bukan permasalahan negara Indonesia saja, bukan permasalahan Filipina aja, bukan permasalahan, semua menjadi permasalahan dunia. Kenapa? Karena ikan itu tidak memiliki paspor. Mana ada yang tahu ikan dari sini hanya berenang sampai misalnya di kecamatan berapa? Kan nggak ada kan? We don't know where the fish come from. So itu menjadi permasalahan secara kolektif. Kemudian yang selanjutnya adalah Marxist perspektif. Jadi Marxist itu dari ontology of the state-nya, the state is an instrument for class domination rule elite. Ini sudah sangat jelas bahwa negara itu merupakan instrumen yang didominasi oleh orang-orang yang elit gitu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki dekat dengan sumber kekuasaan dan menguasai sumber produksi. Source of change-nya, bagaimana merubahnya, konflik between social classes and intra-elite struggles. Jadi akan selalu terjadi konflik antara masyarakat bawah, proletar, kemudian intra-elite struggle. Intra-elite struggle itu kalau misalnya terjadi perpindahan kekuasaan ya, itu akan modelnya itu selalu ruling elite itu digantikan dengan ruling elite dari kelas yang sama. Misalnya nih, dia anaknya siapa? Kalau bapaknya udah nggak menjabat, dia akan digantikan oleh anaknya atau sepupunya. Jadi power itu berpusat di situ-situ aja. Nah, international role in the state, itu state seeks new market and common rules in interest of corporate elites. Kalau dia menggunakan pendekatan Marxist, the role of the state in GPE, itu negara akan selalu melihat pasar baru dan nilai-nilai yang sama dengan negara tersebut untuk bekerja sama. Tapi corporate elite only ya. Jadi dia sifatnya orang-orang elit saja. Kayak misalnya kenapa Korea Utara bekerja sama dengan Rusia? Ya karena mereka memiliki kesamaan value yang
rada mirip ya. Kemudian yang selanjutnya adalah realis. Dari realis perspektif itu, the economy is subordinate to the need of the state. Jadi ekonomi itu merupakan bagian kecil dari kebutuhan negara. Jadi ingat kalau kita bicara realis, maka dia kecenderungannya power dan security. So ekonomi itu hanya merupakan subordinate, bagian kecil dari subordinate the need of the state. Jadi ekonomi itu mendukung kepentingan dari negara ya. Tapi bukan tujuan utamanya, karena tujuan utamanya adalah power dan security. Source of change, saya mau jelaskan begini. Kenapa dia di dalam pendekatan realis, jadi banyak negara yang menghabiskan misalnya berapa persen dari GDP-nya terhadap untuk anggaran militer, padahal kalau kita lihat, ini produktif nggak sih beli senjata, dia kan nggak bisa memproduksi barang lain, dia hanya beli, dia tidak produktif di situ. Tapi why? Karena negara tersebut menggunakan pendekatan realis. They allocate their GDP, seperti Amerika Serikat yang mengalokasikan GDP-nya sangat besar terhadap pertahanan negara, ya because they believe ekonomi itu merupakan faktor kecil, faktor yang hanya mendukung untuk kebutuhan negara. Karena kebutuhan negara itu pertama adalah kekuasaan dan keamanan. Kemudian source of change-nya, changes in international distribution of capability lead to either interstate cooperation or conflict. Jadi, perubahan dalam distribusi dan kapabilitas internasional itu, dia either menciptakan kooperasi atau kerjasama, cooperation, atau menciptakan konflik ya. Jadi, kalau misalnya ada terjadi material kayak misalnya nih, material capability di Cina itu kan dia udah besar. Either dia bekerja sama dengan Amerika Serikat atau negara lain yang memiliki material capability yang mirip, atau dia berkonflik dengan negara tersebut. Kemudian international role of the state-nya, interstate relation are anarchy and state must engage in zero-sum games. Jadi hubungan antar negara itu sifatnya anarki. Jadi negara itu dia harus melihat bahwa kalau dia mengambil langkah ini, kira-kira apakah saya akan diuntungkan atau saya akan mendapat kerugian dari itu. So the state has to always prepare. Jadi kalau ada misalnya, Cina sekarang membangun kerjasama dengan negara ini, kita harus tetap selalu waspada. Kenapa itu bisa dilakukan? Kalau dia melakukan itu, kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk balancing power dari China? Kemudian yang terakhir adalah post-structuralist. Jadi ontology of the state-nya, state are not fixed entity. Jadi kalau dalam post-structuralist itu, negara itu bukan entity yang fix ya, atau tetap, tapi dia memproduksi by discursive practices. Jadi dia secara prosesnya itu dia akan berubah. Kemudian source of change-nya, the emergence of new discursive formation shaped global practices. Jadi kalau ada new discursive formation itu akan membentuk praktisi-praktisi baru ya dalam hubungan antar negara. Dan terakhir adalah international role of the state-nya, discourse of power shape the formation of actors. Jadi kekuatan itu membentuk aktor, shape the formation of actors. Jadi aktor itu merapat kepada siapa, kemudian posisi dari aktor, posisi of actor subject position, ya, aktor itu akan seperti apa. Saya berikan contoh, misalnya kita lihat apa yang dilakukan oleh Boris Johnson. Jadi Boris Johnson itu ketika Donald Trump terpilih, dia sangat mendukung Donald Trump. Tapi ketika Donald Trump sudah jelas-jelas akan diganti oleh Joe Biden, dia kemudian mengambil public statement bahwa dia tidak setuju dengan Trump karena kemarin yang terjadi di gedung DPR-nya Amerika Serikat. Jadi dia ketika terjadi perubahan kekuasaan, dia juga memiliki perubahan posisi. That is called discourse of power shape the formation of actor subject position. Jadi posisi negara, jangan pernah melihat bahwa negara tersebut dia posisinya statis, dia akan terus begitu, enggak. Dia akan memiliki perubahan sesuai dengan faktor variabel yang mempengaruhi keputusan dari negara tersebut. Oke, untuk hari ini saya materinya sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan oleh.
Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak. Ini Jonathan banyak banget orangnya. 3 orang. Banyak Miss lagi ngumpul. Oke. Oh, ini Miss. That's good for you. Fakir miskin dan anak terlantar. Iya, Miss. Harus membantu, Miss. Dia dilindungi oleh negara itu. Iya, aset negara ini Miss. Luar biasa. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas waktunya. Good luck dengan esainya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok ya. Hold on. Monday. Thank you very much and bye-bye. Thank you, Miss. Terima kasih. Thank you Miss.